Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hairun Hanafi dengan NPM 23401031149 dari kelas K1 Manajemen Keuangan Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan tahap 2 yang mencakup hasil proyek 3 sampai dengan hasil proyek 7. Oke, perusahaan yang saya akan analisis adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri, yaitu PT Arita Prima Indonesia atau APII, lalu ada PT Arka Jayanti Persada Tbk dengan kode saham ARKA, dan yang terakhir ada PT Arwana Citra Mulia Tbk atau biasa disebut dengan ARNA. Sebelum masuk ke analisis, saya akan sedikit menjelaskan profil dari ketiga perusahaan ini. Yang pertama ada APII. APII ini perusahaan yang bergerak di bidang distribusi komponen industri, suku cadang alat berat, dan jasa teknik. Klien mereka mencakup sektor pertambangan, konstruksi, hingga perkebunan. APII sendiri sudah terdaftar di BI sejak tahun 2013. Lalu yang kedua ada ARKA. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan baja dan material konstruksi industri berat. Lalu fokus ARNA sendiri adalah menyediakan bahan baku logam untuk proyek-proyek infrastruktur nasional. ARKA sendiri terdaftar di BI tahun 2018. Dan yang terakhir ada ARNA. Perusahaan ini merupakan produsen keramik terbesar di Indonesia. Biasanya khususnya keramik ubin yang sudah terkenal di Indonesia. Perusahaan ini terdaftar di BI sejak tahun 2001. Lalu data yang saya gunakan pada analisisnya adalah data tahun 2023 dan 2024. Oke, kita mulai dari hasil proyek 3. Analisis Common Size Income Statement. Pada metode ini, seluruh komponen laporan laba rugi dinyatakan sebagai presentasi terhadap pendapatan usaha yang dijadikan sebagai basis 100%. Dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa PT Arna menunjukkan kinerja yang terbaik. Laba brutonya mencapai 42,55% dan laba bersihnya sebesar 16,32% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan efisiensi biaya yang cukup baik, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. PT APII mengalami tekanan biaya yang sangat signifikan. Beban pokok penjualannya naik dari 40,28% menjadi 44,56%. Lalu beban umum serta administrasi juga ikut naik dari 24,13% menjadi 27,52%. Akibatnya, laba bersih API ini anjlok dari 10,25% menjadi 1,87% di tahun 2024. Sementara itu, PT Arka memiliki margin yang paling tipis di antara ketiganya. Di antara PT API dan PT Arna sendiri, Arka mengalami penurunan ini karena bahan pokok penjualannya selalu berada di atas 82% dari pendapatannya. Ditambah lagi beban bunga dan keuangan yang melonjak ekstrim dari 0,40% menjadi 7,07% di tahun 2024, yang langsung menekan biaya bersihnya menjadi 2,45%. Oke, selanjutnya ada index number income. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat pertumbuhan atau penurunan relatif setiap komponen yang dibandingkan yang menjadi tahun dasar perhitungan. PT Arna menjadi satu-satunya perusahaan yang mencatat pertumbuhan pendapatan, yaitu sebesar 107,55% dari tahun dasar. Dengan pengendalian biaya yang cukup baik, laba bersihnya masih bertahan di angka 95,65%. Artinya secara real Arna hampir tidak mengalami penurunan profitabilitas yang berarti. Lalu ada PT API yang menghadapi kondisi cukup memprihatinkan, di mana pendapatannya turun menjadi 93,65% dari tahun dasar. Sementara beban pokok justru naik menjadi 103,60%. Hasilnya laba bersih hanya tersisa 17,12% dari posisi tahun 2023. PT Arka menghadapi situasi yang paling berat, di mana pendapatannya turun ke 65,02% dari tahun dasar. Yang paling mengkhawatirkan adalah beban bunga dan keuangannya yang meledak hingga 1152,51%. Akibatnya, laba Arka hanya tersisa 28,75% dari tahun dasar. Next. Oke, selanjutnya hasil proyek 4 yaitu analisis DuPont. Metode DuPont ini memecah return on equity atau ROE menjadi 3 komponen utama, yaitu net profit margin, dikalikan asset turnover, lalu dikalikan lagi dengan financial leverage.
dari tabel ini, PT Arna kembali menunjukkan kinerja terbaik dengan ROE sebesar 22,88% di tahun 2024. Hal ini didukung oleh net profit margin tertinggi sebesar 16,62%, sekaligus aset turnover tertinggi di antara ketiganya dengan nilai 98,91%. Artinya, Arna tidak hanya menghasilkan laba yang besar dari setiap rupiah penjualan, tetapi juga memutar asetnya dengan sangat efisien. Lalu PT APII mengalami penurunan ROE yang sangat drastis dari 7,47% menjadi hanya 1,26%. Penyebab utama dari penurunan PT APII ini adalah net profit margin yang anjlok ke 1,87%, lalu diikuti oleh melemahnya aset turnover dari 49,79% menjadi 44,56%. PT Arka memiliki ROE sebesar 2,56% di tahun 2024. Angka financial leverage yang sangat tinggi yaitu 364,74%. Lalu sebenarnya sedikit membantu mendorong ROE. Namun leverage setinggi itu justru menunjukkan ketergantungan yang besar pada utang sehingga risikonya pun sangat tinggi. Selanjutnya ada analisis laporan arus kas dari HP5. Pada analisis ini kita melihat dari sisi sumber penerimaan dan penggunaan kas. Dari sisi sumber, ketiga perusahaan ini sama-sama mengandalkan aktivitas operasi sebagai sumber utama kas. Namun ada perbedaan yang cukup mencolok pada PT API yang mengalami penurunan yang sangat tajam dari 30,69 miliar rupiah menjadi 2,4 miliar rupiah saja di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan operasional PT API dalam menghasilkan kas menurun secara signifikan. Sebaliknya, PT Arna justru mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu dari 344,01 miliar menjadi 620,9 miliar. Hal ini menunjukkan kapasitas operasional Arna yang semakin kuat dari sisi penggunaan kas. Selanjutnya PT Arka mengalami ekspansi investasi yang sangat agresif. Pembelian aset tetap PT Arka melonjak dari 5,48 miliar menjadi 295,8 miliar rupiah. Hal ini merupakan lonjakan yang sangat besar dalam 1 tahun. Sementara PT Arna selain berinvestasi pada aset tetap, PT Arna juga membayarkan dividen kepada pemegang saham senilai 309,9 miliar rupiah. Sekarang analisis laporan arus kas tapi lebih dalam. Kita lihat dari sisi free cash flow efficiency ratio dan cash reinvestment ratio. Pada PT APII masih memiliki free cash flow yang positif yaitu sebesar 30,95 miliar rupiah. Meskipun turun dari 61,48 miliar rupiah di tahun sebelumnya atau tahun 2024, cash flow efficiency ratio-nya juga turun dari 64,82% menjadi 30,95%. Dan cash reinvestment ratio-nya sangat rendah di angka 0,62%. Kondisi ini masih cukup stabil, tapi dalam beberapa tahun masih terus melemah. Selanjutnya ada PT Arka yang berada dalam kondisi paling kritis di mana free cash flow-nya semakin negatif, mencapai minus 18,61 miliar rupiah. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah cash flow efficiency ratio-nya yang menyentuh angka minus 968,02%. Ini artinya kas dari aktivitas operasi sama sekali tidak mampu menutupi kebutuhan investasi dan pendanaan, sehingga Arka sangat bergantung pada sumber dana dari luar. PT Arna menunjukkan sinyal yang paling positif dari sisi reinvestasi. Cash reinvestment ratio-nya melonjak dari minus 2,90% menjadi positif 16,42%. Hal ini mencerminkan kemampuan yang semakin baik untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Free cash flow-nya juga masih positif, meskipun turun tajam dari 505 juta rupiah. Oke, selanjutnya pada hasil proyek 6 yaitu analisis likuiditas. Analisis ini menggunakan 4 rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. PT Arna kembali menunjukkan posisi yang paling kuat, di mana quick ratio-nya berada di angka 1,83 kali, yang artinya di atas angka 1 dan perusahaan tidak perlu bergantung pada persediaan untuk melunasi kewajiban lancarnya. Cash flow rasionya juga meningkat signifikan dari 53% menjadi 86%, yang menunjukkan arus kas operasi sangat memadai. PT APII mengalami pelemahan di hampir semua rasio. Quick rasionya turun dari 0,49% menjadi 0,35.
dari 0,49 kali menjadi 0,39 kali, dan cash to current liabilitas turun dari 11% menjadi 5%, dan cash flow ratio-nya anjlok dari 17% menjadi 1% saja. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan API dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin berkurang. Selanjutnya ada PT Arka yang mulai menunjukkan sedikit perbaikan, terutama pada quick ratio yang naik dari 0,53 menjadi 0,75. Namun cash flow rasionya masih negatif di angka minus 3%. Artinya arus kas operasi belum cukup untuk menutupi kewajiban lancar. Kondisi PT Arka sendiri tetap perlu diwaspadai karena angkanya yang masih negatif. Lalu ada di hasil proyek 7 ada analisis solvabilitas. Analisis ini melihat struktur modal dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. PT APII kembali tampil sebagai pionir atau kewajiban jangka pionir dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. PT APII dari sisi solvabilitas debt to equity rasionya sebesar 0,4654 yang artinya struktur modalnya didominasi oleh ekuitas bukan utang. Long term debt to equity-nya pun sangat kecil, hanya 0,0147. Hal ini menunjukkan bahwa utang jangka panjang API hampir tidak ada. Meskipun kedua rasio ini meningkat dibanding tahun 2023, risikonya masih tergolong sangat rendah. PT Arka dan PT Arna sama-sama memiliki debt to equity rasio sebesar 2,3205 di tahun 2024, yang artinya utang melebihi 2 kali lipat ekuitasnya. Namun ada kabar baik dari kedua perusahaan ini, yaitu sama-sama menunjukkan tren penurunan dari tahun 2023 yang sebelumnya berada di angka 2,6754. Tren ini positif meski perlu diwaspadai mengingat ketergantungan terhadap utang masih sangat tinggi. Oke, secara keseluruhan PT Arna unggul di hampir semua aspek analisis, mulai dari common size, index number, DuPont, likuiditas, hingga cash flow efficiency. Nilai-nilainya konsisten menunjukkan kinerja yang terbaik di antara ketiganya. Lalu PT API hanya unggul di satu aspek, yaitu solvabilitas dengan debt to equity rasio yang paling rendah, dan struktur modal API yang paling sehat. Sementara PT Arka masih memerlukan perbaikan yang cukup besar, terutama pada aspek arus kas dan leverage yang sangat tinggi. Oke, berdasarkan dari seluruhan analisis yang telah saya lakukan, kesimpulannya adalah PT API mengalami penurunan profitabilitas yang sangat drastis di tahun 2024. Tekanan biaya dari berbagai sisi menyebabkan net income-nya anjlok menjadi 1,87% dari penjualan, dan ROE-nya turun ke 1,26% pada tahun 2024. Sisi positifnya, struktur modal API adalah yang paling sehat di tangan debt to equity rasio yang rendah, utang jangka panjang yang hampir tidak ada. Lalu rekomendasi ke depan adalah efisiensi biaya operasional dan diversifikasi sumber pendapatan. PT Arka menghadapi risiko finansial yang paling besar, terutama akibat lonjakan beban bunga yang ekstrim dan kondisi arus kas yang sangat kritis. Namun demikian, ada sinyal-sinyal perbaikan yang mulai terlihat pada beberapa rasio di tahun 2024. Rekomendasi utamanya adalah restrukturisasi utang dan pemulihan arus kas operasi. Dan yang terakhir ada rekomendasi buat Arna, yaitu perusahaan dengan kinerja terbaik yang paling stabil satu-satunya yang mencatat pertumbuhan pendapatan, ROE-nya paling tinggi, likuiditasnya paling kuat, dan kapasitas investasi jangka panjangnya yang cukup solid. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah debt to equity rasionya yang masih sebesar 2,32, yang menunjukkan bahwa struktur modalnya masih cukup bergantung pada utang. Oke, demikianlah analisis laporan keuangan tahap 2 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun hasil analisis saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.